Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Walau muridun wadin, wassalatu wassalamu ala asyrofil Waalaikumsalam. anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah dan berhada wa mungkin adana kadana. Sudah la ilaha illallah wa syahadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia eh, nikmat serta kesehatan kita bisa berkumpul untuk mengikuti untuk menimba ilmu dalam kajian malam ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana atas perjuangannya beserta para sahabat-sahabat terdahulu kita bisa merasakan agama Islam yang kita yakini sebagai agama yang paling benar, agama yang dirahmati Allah. Kita juga tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, kepada Ustadz Muhammad Anim Fahrul Anam LC dan juga para peserta atau para jamaah yang telah menyempatkan hadir pada kajian malam ini. Mungkin sebelum saya serahkan kepada pemateri, sedikit perkenalan dulu dari saya dan izin saya bacakan profil antum sedikit. Ya, Perkenalkan silakan. nama saya Ari Nurman. Saya biasa jadi host dalam kajian tiap malamnya. Jadi setiap malam itu ada kajian yang berbeda-beda dan kebetulan Ana dipercaya sama Ustaz Fahmi untuk jadi host kajian. Dan eh, malam ini kita membahas kitab Al-Itqan dengan pemateri yaitu Ustadz Muhammad Anim Farul Anam LC. Beliau merupakan lulusan S1 Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau juga pemegang sanad Al-Quran Qiraat Ahsim. Beliau juga pemegang sanad Mutun Tajwid dan sekaligus pengajar tafsir dan ulumul Quran. Mungkin sedikit menggambarkan tentang tema kajian kita malam ini, yaitu kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran merupakan salah satu kodifikasi atau kitab yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi dengan mempelajari kitab ini akan membantu kita untuk lebih luas memahami isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh pemateri. Apa Ustaz, biasanya ini kan baru perdana ya, pertama kita untuk kajian. Jadi biasanya kita perkenalan dulu dengan jamaah Ustaz. Nggak apa-apa Ustaz? Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Biar tahu. Jadi untuk jamaah yang dipanggil silahkan ya perkenalkan nama, jangan lupa on cam kameranya dinyalakan, nama, asal dan alasan mengapa ikut kajian Al-Itqan fi Ulumul Quran. Nah, mungkin langsung aja. Ini yang pertama Muhammad Gimnastiar. Muhammad Gimnastiar, Aden Fahrudin. Ya, halo, Assalamualaikum. Ayah, silakan Ustaz, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Aden, saya dari Pandeglang. Ikut kajian ini dalam rangka membuka wawasan barangkali ya. Mudah-mudahan bisa tercapai keinginan kita bersama. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Eh, Aufa Mardatillah, Aufa Mardatillah, Aji Ahmad. Ya, Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jelas wabarakatuh. ya, suara anak jelas ya. Agak kecil sih Ustaz, tapi masih kedengaran. Oh, kenapa ya? Mungkin kurang dekat Ustaz atau volumenya. Volume
Halo, Tapi terdengar sih, terdengar cukup jelas juga. dengar ya? Ya. Ya, Ustaz. Baik, nama Ana Aji Ahmad dari Bandung. Eh, Alasan mengikuti program ini karena ingin lebih dalam lagi menggali ilmu-ilmu Al-Quran. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu karya monumental Imam As-Suyuti yaitu di kitab Al-Itqan ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan segala apa yang diinginkan atau yang dicita-citakan berkaitan dengan lebih memahami, lebih mendalami lagi ilmu-ilmu Al-Quran yang dapat tercapai dengan mengikuti kajian. Ya demikian, Ustaz. Ya, syukuran Ustaz. Eh, Pak Afa Silmi Hakim, Pak Afa Silmi Hakim, kalau nggak ada Pak Arba Sutopo, Pak Arba Ya, Tat. Sutopo, ya ya, ya Ustaz. Silakan Ustaz. Oh, iya. Maaf, Tat, baru masuk ini. Oh ya, Gimana? kita Bentar, Tat. perkenalan dulu Ustaz. Eh, Perkenalan nama, asal dari mana mungkin dan alasan ikut kajian malam ini. oh iya, Silakan. sebentar. Nama Arba Sutopo dari Bandung, tepatnya di Kecamatan Banjaran. Mengikuti kajian ini, ya, apa namanya, menambah ilmu, tentunya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. eh, apa namanya, biar lebih paham lah, istilahnya lebih mengerti lagi tentang Al-Quran. Begitu mungkin Ustadz. Ya, syukuran Ustaz. Kemudian Aufa Ilham Nadim, Ilham Nadim ada, Mahmud Ladiku, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Nama saya Mahmud Ladiko dari Bintaro. Oh, Alasan mengikuti kajian karena saya juga merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Tafsir Al-Quran dan ingin memperdalam lagi terkait dengan eh, ilmu-ilmu atau pengantar untuk menjadi mufassir pemula, insya Allah, antum di universitas mana Ustaz? di PTIQ. Oh, PTIQ, PTIQ. Ustaz. Oh ya, Lebak Bulus ya? Iya, benar. Ya, ya, syukur. Syukran, Ustaz. Ya. Selanjutnya Muhammad Ali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Ali, asal kota Bekasi, Ustadz. Ya, kebetulan barusan ada ada mahasiswa PTIQ ya. Ana juga kebetulan salah satu PTIQ juga, cuma alumni udah. Oh. Ya, alasan mengikuti Al-Itqan fi Ulumil Quran yang pertama tadi untuk apa namanya? Memperdalam terus menambah wawasan. Itu merefresh saja Ustaz. Ya, demikian Ustaz. Ya. Syukran. Ustaz. Muhammad Dafa. Nah, Ustaz Fadil. Afwan Ustaz, sebelumnya suaranya jelas. Agak kecil sih Ustaz. Cek. Udah jelas sebelum Ustaz? Ya, masuk Ustaz. Ya. Nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, perkenalkan nama anak Muhammad Dafa Al-Fatir, biasanya dipanggil Dafa. Anak dari Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Ketapang. Alasan saya mengikuti kajian ini ingin mengetahui serta memperdalam ilmu alat, diantaranya adalah ilmu Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Semoga dengan ikhtiar mempelajari
ulum Quran ini, khususnya kitab Al-Itqan ini bisa menambah semangat untuk bisa tadabbur Al-Quran dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Amin. Mungkin itu Ustaz. Syukran. Jazakumullahu khairan. Selanjutnya Muhammad Fahru Rozi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Perkenalkan Ustaz, nama saya Muhammad Fakhrul Razi, asal dari Majalengka, sekarang tinggal di Majalengka. Alasannya karena pertama mungkin ingin mendapatkan lebih pemahaman lagi yang lebih luas, karena dulu pernah di pondok itu nggak khatam ngaji kitab Al-Itqannya. Mungkin itu alasan yang lebih tepatnya seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Ilyas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ana Muhammad Ilyas Albi Fakhri, bisa dipanggil Ilyas mungkin ya. Asal dari Kuningan, Jawa Barat. Kalau alasan mempelajari ikut kajian ini ya kurang lebih nggak jauh beda dengan antum-antum semua ya. Tertarik dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, entah itu memperdalam lagi ilmu alat dan sebagainya lah. Intinya satu deh, semoga bisa istiqomah. Amin. Belajar bareng-bareng kita ya. Sama-sama belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Muhammad Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustaz? Ya, kedengaran Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil Surbakti. Saya berasal dari Medan. Tujuan saya belajar yaitu ingin sekali memahami atau meresapi ketika saya membaca Al-Quran, saya mudah untuk memahami dan meresapi dari makna-makna Al-Quran. Itu saja Ustaz. Selanjutnya Pak Ridwan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Faisal. Saya dari Tangerang. Alasan mengikuti kajian ini adalah untuk memperdalam ilmu Al-Quran, Ustadz. Mohon bimbingannya. Ya, syukran. Selanjutnya Lailatul Mubarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mama di sini sendirian ya. Silakan saya. Saya pecinta ilmu, saya pecinta bahasa Arab. Jadi saya ingin kembali refresh kemampuan di dalam membaca literatur berbahasa Arab, biar saya nggak pusing sendirian gitu ya. Ikut menyimak bacaannya Ustadz gitu Ustadz. Iya. Ya, jadi karena faktor nanti mohon maaf jika menghambat perjalanan sahabat-sahabat sekalian. Saya dari Jawa Timur, Blitar. Ya, terima kasih. Ya, saya kira cukup ya. Ini udah emak-emak. Ya, sekeran saya. Baru 17 tahun, Bu. Muhammad Gimnastiar tadi belum ada kelewat. Muhammad Gimnastiar. Oh iya, apaan? Oh ya. Silakan, Ustaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gimnastiar. Untuk asal sendiri sebenarnya saya dari Sulawesi Tengah, tetapi sekarang kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan apa antum, Ustaz? Dan untuk alasan jurusannya ilmu hadis. Oh, semester berapa, Ustaz? Semester masuk 3 kayaknya sekarang nih. Oh, semester 3. Ya. Iya. Ya, silakan, Ustaz. Ya, untuk masalah motivasi sendiri kan iya memang benar belajar ilmu juga, sekaligus menurut saya belajar ilmu hadis tidak lebih sempurna jika tidak belajar ilmu Al-Quran juga sepertinya. Ya. Kayaknya hanya itu aja.
Syukran. Terus siapa lagi yang belum kepanggil? Tadi ada beberapa yang baru masuk. Boleh langsung untuk perkenalan. Kalau nggak ada untuk perkenalan kita cukupkan ya. Karena kita sudah memakan waktu 15 menit untuk perkenalan, untuk pembukaan. Baik, sebelum saya serahkan ke pemateri, mungkin saya ingin jelaskan sedikit mengenai berlangsungnya kajian malam ini. Jadi nanti kita ada sesi tanya jawab biasanya itu 15 terakhir sebelum waktu selesai. Biasa kita mulai itu jam 20.30 dan selesai jam 10 pas jam 22. Mungkin lebih dikit nggak apa-apa. Untuk sesi tanya jawab nanti 15 menit sebelum waktu akhir. Jadi adapun nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ya lebih baiknya itu yang relevan dengan apa yang disampaikan pemateri. Adapun nanti di pertengahan sesi pemateri memberikan kesempatan bagi peserta Zoom untuk bertanya, yaitu kita serahkan kepada beliau. Baik Ustaz, mungkin itu cukup untuk perkenalan. Mungkin selebihnya saya serahkan kepada pemateri ya Ustaz. Kepada waktu dan tempatnya persilahkan Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-wafa wa tabi'ina wa man bihuda muqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ftah lana futuhal ilm wa futuhal arifin. Amin amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih atas perkenalannya asatidzah semua ini. Insyaallah sangat luar biasa ini, antusias mengikuti kajian Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ya, semoga kita semua bisa mendapatkan istifadah, ya, istifadah pada Imam As-Suyuti, ya, bukan dari saya ya. Jadi saya hanya membenarkan atau menjelaskan perkataan beliau yang sudah ditulis dalam kitab Al-Itqan, ya, mungkin akan tambahkan sedikit dari keterangan saya mungkin ya. Nah, tapi ala kulli hal kita fokus pada materi yang akan kita pelajari, yaitu kitab Al-Itqan. Ya, mungkin kalau melebarnya tidak terlalu luas ya. Karena perlu kita ketahui ya. Ya, mungkin sudah kita ketahui ya bahwa kitab Al-Itqan ini bukanlah kitab awal di dalam ulumul Quran. Ya. Sudah ada terlebih dahulu kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Itqan. Ya. Sebenarnya ulumul Quran itu sebuah kodifikasi ilmu yang terkumpul dari berbagai definisi ilmu, sebagai ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu balaghah, ya, al-badi', al-ma'ani, al-ma'ani, badi', terus ilmu-ilmu nasikh mansukh, ya, asbabun nuzul, ya, dan lain-lain lah. Semuanya terkumpul dalam satu kitab, satu kodifikasi lah, yaitu ulumul Quran. Nah, kenapa dinamakan ulumul Quran? Karena semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan mempelajari, diantara mempelajari al-fad Al-Quran, kemudian mempelajari ma'ani Al-Quran juga, dan itu juga ada ilmu usul fiqh juga, mempelajari istinbatul hukum antara takkid, kemudian ini hukum yang khas atau am, dan lain-lain lah.
Nanti kita pelajari insya Allah satu persatu. Ya. Tapi sebelumnya, sebelum Al-Itqan ini sudah ada namanya kitab namanya An-Nasikh wal Mansukh, yang mana ditulis oleh Ibnu Nuhas, Abi Ja'far, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ismail Al-Muradi Al-Misri tahun 338 Hijriah. Ya, 338 Hijriah. An-Nasikh wal Mansukh. Ya. Ada satu ilmu An-Nasikh wal Mansukh. Ya. Kemudian ada lagi ilmu lagi Asbabun Nuzul. Ya. Yang ditulis oleh kitab Asbabun Nuzul itu oleh Al-Wahidi atau Imam Abil Hasan Ali Ibni Ahmad Ibni Muhammad Ibni Ali Al-Wahidi An-Naisaburi Asy-Syafi'i, mana beliau wafat tahun 468 Hijriah. Ya. Berarti lebih dahulu daripada Imam Suyuti. Kemudian sebelum Al-Itqan juga ada namanya kitab Al-Burhan. Ya. Al-Burhan ya. Al-Burhan ini tidak asing juga ya. Kita sering kita dengar Al-Burhan fi Ulumul Quran li Imam Zarkashi, Badruddin Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Bahadir Az-Zarkashi Asy-Syafi'i, mana beliau wafat 794 Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Jadi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Di antaranya kitab Al-Burhan. Ya, saling menyempurnakan. Ya. Kemudian sekarang ini ada kitab-kitab yang lebih lebar lagi dalam ilmu Al-Quran, termasuk kitab Manahilul Irfan. Ya. Al-Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Di Zarqani. Ya, kitab ini dikarang oleh Muhammad ibn Abdul Azim Az-Zarqani Al-Misri Al-Azhari, daripada min kibari ulama al-Azhar Syarif, mana beliau wafat tahun 1367 Hijriah. Ya, dan juga termasuk menjadi muqarrar atau sebagai buku kuliah ya, wajib pelajari oleh para mahasiswa di sana di Mesir ya, di Al-Azhar. Di antaranya adalah Al-Burhan, kemudian Al-Itqan, dan di antaranya juga ada Manahilul Irfan. Ya. Kitab terbaru atau masuk pada kontemporer lah. Ya. Ini sedikit tentang sejarah tentang penulisan Al-Itqan ya, dan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, di sini kita pakai kitabnya atau pentahkiknya atau berbeda-beda. Nanti setiap kitab itu kalau antum semua punya kitabnya, jadi satu percetakan yang lain itu berbeda-beda pentahkiknya. Nah, pentahkik ini termasuk ada yang mana footnote atau keterangan di bawahnya, termasuk takhrij hadis atau dan lain-lain, itu berbeda-beda. Nah, kita satukan jadi dengan PDF ini ya. Mungkin kalau yang punya kitabnya sendiri ya bisa dilihat PDF-nya juga ya, barangkali ada ya perbedaan ya, tapi ala kulli hal insyaallah isinya sama ya, sedikit mungkin ya. Alhamdulillah kita masuk ya insyaallah pada pembukaan muqaddimah daripada pentahkiknya Al-Mu'tanna, daripada pemerhati ya. Al-Mu'tanna ini pemerhati. Kita baca dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akan pelajari gini satu persatu, per lafaz, per makna ya, yang mana nanti bisa disimak baik-baik ya. Kalau misal mungkin nanti ada pertanyaan nanti di akhir sesi kita baca. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Ya, salawat dan salam. Nah, ini wassalatu. Ya, ada yang keliru, mungkin salah ketik. Wassalatu wassalamu ya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat dan salam ya,
terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW wa ala alihi dan kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita semua. Wa ba'du fa innal Qur'anal Karim ya, huwa hidayatullahil uzma. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an yang mulia itu adalah sebagai hidayah Allah, ya. Al-uzma. Al-uzma ini termasuk asma tafdil, ya. Al-uzma. Al-uzma, al-azim, a'zam itu semua Allah. Ini paling agung. Ya, hidayah Allah paling agung adalah Al-Qur'an. Ya. Ya, di antara hidayah Allah ya paling agung adalah Al-Qur'an, paling agung di antara hidayah-hidayah yang lain. Wa risalatuhu al-khalidah. Risalahnya, kalau risalah ini apa namanya, hukum-hukumnya, risalahnya semuanya itu al-khalidah. Risalatuhu wa risalatuhu al-khalidah. Ya. Risalahnya ini agung, ya, tidak terkekang zaman, ya, namanya tidak berubah-ubah di tiap zaman. Risalahnya tidak berubah-ubah. Ya. Wa huwa syari'atullahi wa dinuhu alladzi irtadahu li ibadihi. Ya. Dan Al-Qur'an termasuk syariat Allah, ya, dan agamanya yang mana Allah meridhoi li ibadihi untuk hamba-hambanya. Man ibtagha al-huda fi ghairihi fala yuqbal minhu. Barang siapa yang menginginkan al-huda, yaitu hidayah, fi ghairihi, dalam selain Al-Quran, fala yuqbal minhu. Tidak akan diterima hidayah tersebut. Wa man i'tasama bihi fala yudilla an sirati rabbih. Barang siapa berpegang pada Al-Quran, maka fala yadillah, maka tidak akan tersesat daripada an sirati rabbih, daripada jalan Tuhannya. Wa huwa ar-ruhu alladzi yatiru bil islam ilal qulub. Dan Al-Quran ini ibarat ar-ruh, ya, ar-ruh itu yang masuk, ya, mana alladzi yatiru bil islam, ya, yang bisa membawa apa namanya, Islam masuk pada hati-hati orang, nah, hati-hati kaum muslimin, ya, hati-hati al-qulub, ya, seperti ruh. Jadi Al-Quran ini ibarat seperti ruh, jadi kayak nutrisi ruh kita itu Al-Quran, ya, masuk pada hati, ya, sanubari kita, ya, ketika kita mendalamin, ketika kita mempelajari maknanya dan mentadaburin Al-Quran, itu ayat per ayat yang bermakna berlafaz, itu masuk dalam hati kita. Wal madsari fi taghliyati arwah nufus, dan juga sebagai apa namanya, makanan, ya. Kalau nama itu ruh itu juga butuh makanan, ya, atau nutrisi, ya, bagi arwah dan juga bagi jiwa kita. Ya, tidak hanya ruh, tidak hanya nutrisi, tidak hanya pada jasad atau jasmani kita, ruh pun, ya, atau jiwa kita pun butuh namanya nutrisi atau makanan, yaitu dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebagai apa namanya, wal madsari, ya, sumber nutrisi atau kekayaan untuk jiwa dan penaruh kita. Wan nizam al-kamil al-kafil bi sa'adatil ihsan. Juga sebagai hukum aturan, ya, aturan, ya, undang-undang yang sempurna, ya, bi sa'adatil ihsan, untuk menolong manusia fi hidayati fi hadhihi dunya, di dalam dunia ini. Tsumma fil akhirati fi a'ali al-jinan. Kemudian dan juga sebagai penolong manusia di akhirat, fi a'ali al-jinan. A'ali jamak ulya, ya, a'la ulya, a'ali sebagai paling tertingginya surga-surga. Ya, jinan itu jamak dari kata jannah. Kemudian walakin minal mu'assaf, ya. Ya.
asaf an naqul ya. Tetapi bukan hanya ini ya. An naqul kita mengatakan inna hadzal dustur, bahwa dustur undang-undang ini Al-Qur'an termasuk undang-undang hukum-hukum alladzi yadumu baina daftaihi ma yuriduhu Allah, yang mana terkumpul baina daftaihi, ada dua daftar ini seperti halaman-halaman ya. Ya, yang mana yuriduhullah ya, Allah mengharapkan padanya kepada lil muslimin, itu bagi kaum muslimin, fi i'tiqadin, dalam apa? Akidahnya ya, wa amalin, akidah atau keyakinan ya, wa amalin dalam praktek atau amaliyahnya, wa sulukin dalam akhlak atau etika ya, yang berhubungan dengan etika, attitude ya, semuanya. Jadi Al-Quran ini mencakup pada akidah, amaliyah, dan suluk akhlak ya, atau iman dalam syariat, dan juga ihsan istilahnya ya. Iman itu i'tiqad, syariat itu secara amaliyah ya, amaliyah itu harus sesuai dengan syariat. Kemudian suluk dari buah daripada ihsan ya, iman. Wadan al-yaum qira'atan mujarridatan min dzalik. Ya, baik itu besok atau sekarang. Ya. Qira'atan mujarridatan. Ya. Al-Qur'an ini sebagai bacaan ya, bacaan. Tidak hanya sebagai bacaan saja seperti min dzalik. Au qira'atan lil barakah, dan juga tidak hanya sebagai bacaan untuk mendapat keberkahan dari Al-Qur'an. Au qira'atan ihda'il amwat, dan juga Al-Qur'an itu tidak hanya sebatas bacaan untuk diberikan pada amwat, orang-orang yang sudah tiada ya. Kemudian apa ini? Munasibatin ijtimaiyatin katsirah. Ya. Dalam apa namanya? Munasibat, dalam kumpulan apa namanya? Nasabah ya, ijtimaiyah, seperti masyarakat ya, katsirah yang kumpulan masyarakat yang banyak ya, seperti itu. Ya, dibacakan Al-Quran gitu ya, dihadiahkan pada orang meninggal gitu. Oke, surat Yasin allati tuqra'u 'alal amwat, juga di dalam surat Yasin juga disebutkan tuqra'u 'alal amwat ya. Agar Al-Quran ini dibacakan pada orang-orang yang sudah meninggal. In huwa illa dzikrul lil alamin. Artinya pada Al-Quran itu in huwa illa, tidak lain hanyalah dzikrul lil alamin, sebagai pelajaran ya. Dzikru wa Qur'an bin, in wa illa dzikru wa Qur'an bin. Al-Qur'an ini tidak hanya yaitu sebagai pelajaran ya, tidak lain hanyalah pelajaran, dan tidak lain hanya pelajaran dan sebagai Qur'anul mubin. Qur'an ay kitab ya, atau kitab yang jelas. Itu ndiro man kana hayyan wa hiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya, liyungdiro man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Untuk apa? Agar dia Muhammad liyungdiro man kana hayyan, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup. Hayyan ini hidup ya, dalam artian hidup hatinya, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan agar apa namanya? Pasti hiqqal qaul, ketetapan al-qaul, ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Nah, kemudian di bawahnya masih pesan-pesannya, ya, masih banyak ini pesan-pesan ini. Wala yaqsidu di qiraatil Qur'an al-matluba isdarul aswati bil maddi wal ghunnati wal ikhfa'i wal idhari fahasb. Al-Qur'an itu, tujuan kita membaca Al-Qur'an itu tidak hanya isdarul aswat ya, dengan apa namanya, mengeluarkan suara, memperindah suara, yaitu dengan bacaan madnya, kemudian gunnahnya, ikhfa'nya, izhar. Fahasbuh, tidak hanya itu ya. Bal hadhihi wasail ya. Tetapi ini sebagai perantara. Tidak meniadakan yang tadi ya. Tidak meniadakan mad, tidak gunnah, tapi ini adalah sebagai wasail, perantara atau media tuaddi ila ayyakhudal makna, agar
Dengan perantara ini kita bisa mengambil atau memperoleh makna meresapi makna yang terkandung dalam Al-Quran, imtidaduhu al-kamil bin nafsi, dalam jiwa kita, untuk jiwa kita, wal akli, dan untuk akal kita, wasyu'uri, dan untuk perasaan kita. Nah, perasaan qalb, ya, perasaan. Qala ta'ala, wa idza quri'al Qur'an, ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a, jika dibacakan Al-Quran, fastami'u, maka dengarkanlah kalian, lahu, pada Al-Quran, wa ansitu la'allakum turhamun, dan menyimak, ya, ansit, diam dan menyimak, ya, pada Al-Quran, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Fama asar hadzal istima', ya, apa pengaruh, ya, dari mendengarkan Al-Quran ini, pengaruhnya, asarnya, bekasnya kepada kita. Wal inso, digeser sedikit, wal insot atau diam, ya, menyimak. Idza tasara ala mutaba'atil aswat al-mutaraddidati mahma balagha sahibuha min ifaniha wa ifrajia. Ya. Ketika meningkat ala mutaba'atil aswat, ya. Ketika mengikuti ala mutaba'atil aswat, mengikuti pada mendengarkan suara-suara al-mutaraddidati mahma balagha sahibuha, ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an min itqaniha wa husni ikhraja, dan dengan bacaan yang itqan, bagus, ya, kuat, wa husni ikhraja, dan pengeluaran atau ikhraj, mengeluarkan huruf-hurufnya itu bagus. Tapi balil murad, yang dimaksud ini adalah la ghair, balil murad ghair, ya, tapi bukan itu, artinya bukan itu. Yang dimaksud ini adalah, ya, bukan mendengarkan suara-suara. Jadi daripada maksud dari wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum itu bukan mendengarkan suara orang yang membaca Al-Qur'an ini, lengkap-lengkapnya bagaimana, nadanya gimana, ya, nada turun, nada apa, itu bukan menyimak dalam artian seperti itu, ya. Tapi al-fahmu wa tadabbur wa imal aql wa fikr. Jadi lebih ke maknanya. Ketika ada Al-Qur'an dibacakan, kita memahami maknanya. Apa ini maksudnya? Nah, terkandung apa? Al-fahmu, secara paham, wa tadabbur, meresapi maknanya, wa imal aql, dengan akal ini agar bekerja, gitu kan, berpikir, mal akal wal fikr, tidak diam saja, akal ini berpikir, ya, meresapi apa yang dibacakan Al-Quran atau dibacakan atau yang ketika Al-Quran itu dibacakan, ya, kita meresapi makna-maknanya. Wala nadhhab ba'idan, dan kita tidak jauh dari itu, maksudnya tidak melebihi, kita tidak malah tidak melenceng daripada pemahaman, tadabbur, dan i'mal aql wa fikr tadi, ya, tidak jauh. Fa haula'il jin anfasu lam yata'atta lahum al-iman illa ba'da sima'il Qur'an wa fahmi ma'anihi mimma adzabihim ilaihi. Jadi begitu pula para jin, ya, nah, mereka itu sangat takjub dengan Al-Quran, ya, dan juga bisa beriman juga, ya. Tidak akan datang iman pada mereka kecuali setelah mendengarkan Al-Quran. Nah, imannya para jin, ya, yang bikin takjub bangsa jin itu dengan pada Al-Quran. Ada simak Al-Quran, wafahmi ma'an, dengan apa? Dengan memahami maknanya. Ima ada bihi bila iman, ya, daripada maknanya itu mendekatkan atau bisa menambah atau bisa menjadikan iman, ya, dengan pada memahami maknanya Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, ya, perkataan jin, ya, faqalu, mereka berkata inna sami'na, sungguhnya kami mendengarkan Qur'anan ajaba, yahdi ila rusydi fa amanna bih, ya. Allah memberikan hidayah ila rusydi, pada orang yang rusydi, cerdas, ya, halnya, maksudnya berpikir, mentadabburi, ya,
kemudian mendengarkan, menyimak, ya, terus itu fa'aman nabi, kemudian setelah itu mereka fa'amanna, maka kami beriman pada Al-Quran. Fakaifa adraku hidayatahu ila rusdi law lam yafhamu ma'anihi. Nah, ini sebagai apa namanya, pengingat untuk kita bagaimana Al-Quran itu sampai hidayahnya kepada kita, kecuali kita itu telah memahami maknanya. Ya. Wal kafirun angfasu adraku qudratul Quran ala ta'thir fi sami'ihi. Begitu pula orang kafir, ya, takjub, takjub dengan Al-Quran, ya, sangat tidak bisa membandingkan atau tidak bisa, ya, gitulah, membayangkan di mana itu Al-Quran, yang bisa sampai ditantang, ya, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala in kuntum, apa namanya, ketika ditantang satu surat tidak mampu, ditantang satu ayat tidak mampu, ya, termasuk orang kafir juga, ya, tentang wal kafirun anfasu adraku qudratul Quran ala ta'thir fi sami'i. Ya. Mereka sangat takjub dengan kekuasaan Al-Quran ala ta'thir, ketika Al-Quran ini bisa mempengaruhi para pendengarnya, bisa sami'i, ketika orang yang mendengarkan Al-Quran. Qad wasfallahu ta'ala ini mauqif al-kafir al-Arab. Ya, kemudian Allah juga telah mensifati keadaan atau kedudukan, apa namanya, keadaan orang Arab, mauqif al-kafir al-Arab, keadaan kafir orang Arab itu wa khaufahum min sima'il Qur'anil Karim. Mereka itu sangat takut, khawatir lah, artinya itu cemas, ya, khawatir lah, takut ketika mendengarkan Al-Quran Karim. Al-mu'athir, al-mu'athir yang benar bisa mempengaruhi birifati adaihi al-arabi, kuati isri, sangat tinggi, ya, rif'ah adaihi al-arab, di antara sasa-sasa Arab yang paling tinggi, gitu, ya. Kuati isri, uslubnya itu paling tinggi, yang bisa menandingi uslub atau mana sasa-sasa Arab. Fahum yakshawna ta'thir istasam. Ya, ini qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya, kata mereka, orang kafir, qala alladziina kafaru la tasma'u, janganlah kalian mendengarkan li hadzal Qur'an. Inilah wal alghaw, ya, berpalinglah, gitu, fihi padanya la'allakum taghlibun. Fahum yakshawna ta'thirhu idza sami'u. Ya, mereka sangat takut, ya, Al-Quran ini bisa mempengaruhi mereka ketika mendengarkan, ya, idza sami'u. Walidzalik yasumuna adhanahum an sima'i. Oleh karena itu orang kafir itu yasumuna adhanahum, membuat tuli telinganya, menutupi. Ya. Innal ladzina kafaru sa'un anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Mereka itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan tetap aja tidak akan beriman. Di sini mereka keadaannya malah menutupi telinganya, atau daripada mereka tidak menghiraukan, ya, tidak mendengarkan apa yang diperdengarkan Al-Quran. Bagaimanapun Nabi menyeru, menyampaikan wahyu, mereka tidak akan mendengarkan, ya, menutupi telinganya. Wa yatawasawna bisyaghabi ala majlis. Kemudian mereka juga apa namanya, ya, agar tidak ada, ya, malah mereka membuat gaduh lah dalam majlisnya agar orang itu tidak mendengarkan Al-Quran. Wala'alla hadza yufassiruna istitaf bai'adal qudwati wal idatul aliyah. Oleh karena itu, ya, seyogianya hadza yufassiruna ini menjelaskan kepada kita sirrun istiftah, rahasia membuka ba'dul qunwatil idaatil alamiyah, bagian daripada ilmu-ilmu, ya, idaatil ilmu, sumber-sumber ilmu, ya, zat as-sibghati ala ghairi islamiyah, zat as-sibghati ghairi islamiyah, sebagai apa namanya, as-sibghah, ya, mungkin ini.
Ya, yang mana Al-Quran sebagai sumber lah, sumber semuanya, rahasia ilmu-ilmu dalamnya. Kemudian baramijuha wa bidayatin basaha bi ayatin minal Quranil Karim. Semuanya ini baramij wa bidayat, permulaan-permulaannya basaha pada ayat-ayat daripada Al-Quran Karim. Nah, ini kemudian di bawahnya lagi, innal insan fid dunya nas yaqra'u li ta'allum. Yaqra'u li yata'allam. Ilmunya manusia di dunia manusia itu membaca kemudian belajar. Tapi amma nahnu fa nata'allam yaqra'. Adapun kita ini sekarang ya yaitu kita pelajari kemudian kita baca. Di annal hamma kullahu yansarif ila husnul adab. Karena yang paling penting ya semuanya ini yansarif berpegang atau yansarif pada ila kulli adab. Tidak terlepas daripada halil ada bagaimana Al-Quran itu dibacakan, ada ada syakl. Kemudian menaruh syakl, ya, menaruh syakl harakat, wasalamatul musyafahah, selamatnya lisan kita, musyafahah kita yang membaca Al-Quran, ya, terus belajar dari guru ke guru yang bersanad, ya, selamanya musyafahah. Waqad la yajidu al-insan asna al-qira'ah fursatan lin-insiraf. Dan juga terkadang la yajidu al-insan, kita tidak menemukan orang yang mana di tengah-tengah bacaannya ada fursah insiraf, untuk apa namanya, kesempatan untuk pergi, untuk apa namanya, tidak mendengarkan, ila tadabbur, pada untuk bertadabbur, berpikir, juga ta'ammul, wa ghayatun juhdul, karena mereka itu ghayahnya juhdu itu kan syakal, itqan syakal, jadi bacaannya itu harus itqan syakal, cara harakatnya, matnya itqan syakal. Nah, innana la nuhawwil min ahamiyatil tasawuf, bahwa kita ini tidak apa namanya, tidak menghirap tidak lepas juga daripada pentingnya dhabtu syakl. Ya. Kita juga mementingkan dhabtu syakl, wa husnul ikhraj, bagaimana Al-Quran itu dibacakan, ikhraj makhrajnya yang bagus sesuai dengan kaidah tajwid, wasalamatul musyafahah, juga mana selamatnya lisan kita daripada salah dalam mengucapkan huruf, ya, daripada sifatnya, makhrajnya, semuanya itu. Lakinnana, tetapi kita ini sedang lad'u ila i'adatin nazar bi tariqah. Sedang apa? Sedang mengajak kita kembali pada nazar bi tariqah, lebih pada apa namanya an-nazar ini. Bi tariqah, pandangan yang sesuai dengan tariqah. Itu Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk tadabbur bi tariqah. Cara tariqah, ya, jalannya atau metodenya. Hatta nasil, sampai mana kita sampai pada, sehingga kita sampai pada ila marhal ta'amul, ya, sampai pada marhalah atau tahapan untuk ta'amul, ya. Sebelum kita sampai pada ta'amul, ya, kita harus mempelajari bagaimana kita untuk bisa berta'amul, ya, bagaimana kita betul bisa berta'amul atau berpikir. Kalau kita tidak mempelajari ilmunya, bagaimana kita untuk bisa bertadabbur, termasuk kita tidak belajar ilmu Al-Quran, ma'ani Al-Quran, ilmu lughah, ya, ilmu nahwu sharaf, atau ilmu semuanya, nasikh mansukh dan lain, ya, asbabun nuzul, bagaimana kita bisa masuk pada ta'amul, kita harus pelajari itu, ya, sehingga kita bisa pada tahapan ila marhalat ta'amul wa tafakkur wallati tatarafaq tafakkur wallati wa tadabbur, tafakkur wa tadabbur allati tataraf ma'al qira'ah, ya, ta'amul, tafakkur, tadabbur, ya, yang mana ini saling mengikuti atau mengiringi, ya, saling, ya, tidak akan melepas, ya, daripada ma'al qira'ah, dengan bacaan tersebut. Nah, innani ad'u al-qaimi
al-qa'imin ala baramij tahfidil Quran ila an yu'idu an-nazar fi uslubil hifz wa tawsilil Quran ila al-ahya'il qadimah. Ya, kita semua juga sungguhnya mengajak pada al-qa'imin, bagi orang-orang yang sungguh ya, untuk bangkit ala baramij pada daripada apa namanya metode atau untuk menghafal Al-Quran, bagaimana kita bangkit untuk menghafal Al-Quran ila ayyu'idu an-nadhr, dan juga sampai pada ayyu'idu kembali pada an-nadhr, memperhatikan daripada fi uslubil hifz, ya, daripada uslub menghafal atau sil Quran, dan daripada sampainya Al-Quran ila ajlil qadimah, dari masa-masa ke masa-masa yang lama dulu. Wal amr yahtaj ilal mudarasah. Perkara ini sangat membutuhkan pada mudarasah, pelajari tariqah, pada tariqahnya, metodologinya, tarbawiyah juga, bagaimana pendidikannya. Taj'aluna tajisu al-ma'ani, yang mana kita bisa menjadikan kita itu bisa memperoleh makna itu, ya, wanahnya, dan kita hidup dengan makna itu biha walaha walanukawin asyukur tasbir, ya. Ini semua ini bisa menjadikan apa asyukur sebagai syaratnya, sebagai syarat untuk kita mendalami Al-Quran. Semuanya kullu ma ladaiha anha tasawid, semuanya itu mempunyai keluasan sangat luas lafaz-lafaznya, ya, itu kan makna-maknanya intahal amr, ya, ini cukup sekian, ini intahal amr, ya. Ya, mungkin cukup sekilas ini tentang tadi, bahwasanya yang kita pelajari sekarang adalah pembelajaran ilmu-ilmu Al-Quran, ya, sebelumnya kita diperingatkan atau diingatkan bahwasanya Al-Quran ini tidak hanya untuk sebagai bahan bacaan saja, bahan agar kita mendapatkan barokah, agar kita mendapatkan untuk atau menghadiahkan kepada orang-orang mati. Tidak hanya sebatas itu, tapi Al-Quran ini wasol atau wusulnya itu, yaitu dengan mana kita itu bisa mencapai pada ilmu marhalat ta'amul, tafakur, tadabbur. Kita bisa bertafakur, berta'amul, bertadabburnya, semuanya itu, ya, dengan cara wasilahnya itu dengan mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian langsung saja, insya Allah ini semuanya masih pada pembukaan daripada ini. Kita langsung ke terjemah, ya, biar sampai next, mungkin sampai pada terjemahnya. Di bawahnya terjemah Imam Suyuti. Ini sangat banyak ini, karena kalau kita bahas ya, ini masih pada pembukaannya penulis. Ini, Ustaz. Ya, waktunya masih cukup tidak? Atau nanti kita bahas satu-satu? Masih, Ustaz. Atau gitu? Kita ini mau pelan-pelan atau kita pakai poin? Bagaimana, host? Atau Ini kita baca per kalimat per kalimat? itu gimana enaknya jamaah aja sih, Ustaz. Tapi biasanya kalau di yang lain pada request tuh kayak per kata terus diartiin, jelasin. Oh, berkata. Ya, jelasin berkata. Baik. Jadi kalau kita mau jelasin dari awal tadi, yang tadi sampai mana? Kalau kita mau jelasin sampai takutnya saya tidak nyampe materinya. Iya. Tadi siap. Dilanjutin aja ya, berarti ya. Baik. Ya. Ya. Biar kita tahu biografinya Imam Suyuti. Terjemah Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir tahun di sini di tahun
849 Hijriah. Kalau 911 ini di atas itu wafatnya 911 Hijriah ya. Biar kita tahu bahwa di sini 911 ini bukan lahirnya, wafatnya. Tufiyah. Kalau lahirnya beliau tahun 849 Hijriah. Beliau adalah Huwa Abdurrahman ibnu Abi Bakar Jalaluddin. Abdurrahman, nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Abi Bakar Jalaluddin. Jalaluddin itu sebuah laqabnya Jalaluddin. Al-Imam Al-Hafidh, termasuk Al-Imam Al-Hafidh. Nah, imam dan seorang hafidh, menghafal hadis, al-mu'arrikh. Al-mu'arrikh itu ahli tarikh atau ahli sejarah, al-adib, ahli sastra, min Asyut, daripada beliau berasal dari Asyut, nama kota di Mesir, nama Asyut, ya. Daerah pesisir laut ya, berasal Asyut. Nasya'a yatiman, ya. Beliau terlahir atau tumbuh sebagai seorang yang anak yatim. Fahafidhal Quran walahu duna thamana sinin. Beliau juga hafidh Al-Quran kurang daripada 8 tahun. Walazima masyaikh kibaron, ya. Walazima, dan beliau bermulazam atau belajar pada masyaikh, para guru-guru besar, kibarun besar, minhum di sini di atas, minhum ya, di antaranya Al-Bulqini, ya, Imam Al-Bulqini, wal Hafidh Al-Manawi, termasuk juga Imam Al-Hafidh Al-Manawi, gurunya Imam Suyuti semua, Imam Al-Bulqini, Imam Al-Hafidh Al-Manawi. Kemudian Taqiyuddin Ash-Shibli atau Ash-Shibli, ya. Taqiyuddin. Kemudian Muhyiddin Al-Kafiji, Imam Al-Kafiji, Muhyiddin Al-Kafiji, Astifuddin Al-Hanafi. Semuanya adalah di antara guru-guru Imam As-Suyuti. Termasuk juga ada di tafsir Jalalain itu Jalaluddin, ada dua, Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Jalaluddin siapa itu? Al-Haytami, ya. Termasuk gurunya Imam As-Suyuti. Kemudian qala Suyuti lama hajat, ya, beliau berkata ketika saya berhaji, syaribtu ma'a Zamzam, saya minum air Zamzam di umuri minha, karena beberapa perkara, di antaranya tujuannya minum al Zamzam. Beliau berdoa, di antaranya adalah al-asila fil fiqh ila rutbati Sirajuddin Al-Bulqini, agar beliau sampai pada ilmu fikihnya seperti tingkatannya atau kedudukannya Imam Sirajuddin Al-Bulqini, gurunya beliau. Fil hadis, kemudian dalam ilmu hadis beliau ketika itu berdoa agar ila rutbatil hafidh Ibnu Hajar, sampai pada ilmu hadisnya seperti Imam Hafidh Ibnu Hajar. Beliau adalah Imam Ibnu Hajar adalah pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian razaqahullahu at-tabahur fi tafsir wal hadis wal fiqh wal nahwi wal ma'ani wal. Allah memberikan rezeki, razaqahullah, pada Imam Suyuti at-tabahur. Tabahur ini keluasan ilmu. Tabahur, bagikan lautan, tabahur, luasan ilmu. Nah, kalau bahrulnya ada di laut, itu kan tabahur, lebih luas daripada itu, luasan ilmu dan lautan. Kita tafsir, dalam ilmu tafsir, wal hadis, dan ilmu hadis, wal fiqh, ilmu fiqh, wal nahwi dan wahyi, wal ma'ani dan ilmu ma'ani, wal badi' dan ilmu badi'. Semuanya ini berkaitan pada ilmu balaghah, ya, ma'ani, badi'. Kemudian Wasuyuti mujaddid. Ini Imam Suyuti adalah mujaddid, pembaharu. Min mujaddi hadil ummah, di antara pembaharu umat ini.
ala ra'sil mi'ah atas di antara pimpinan atau kepala awal atau permulaan awal al-mi'ah atasnya 109. Kemudian nasya'a bainahu wa baina ulama yang sunnah tanafus syadid. Beliau tumbuh dan dibesarkan di antara para ulama, hidup dengan para ulama, yang mana di situ banyak perselisihan ya antara para ulama. Di masanya itu banyak perselisihan yang sadid, ya, konflik ya gitu ya. Hatta wasala ilal haddil hasad, sampai pada haddil hasad, batas ia didengki, saling dengki lah. Al-ittiham, dan juga saling tuduh ya. Kemudian al-haq An-Suyuti, dekatnya sebenarnya An-Suyuti bahwa Imam Suyuti qad balagha rutbatan aliyah fil duktil madhab asy-Syafi'i, telah sampai pada kedudukan yang tinggi dalam penerapan ya, al-madhab asy-Syafi'i. Takhrijuhu, dan takhrijnya Majmu'ul Aqwal, mengeluarkan hadisnya Majmu'ul Aqwal, mengumpulkan perkataan-perkataan al-mukhtalifati yang berbeda-beda, liwujuhihi, agar ikut mendapatkan bagaimana wajah nazar, pandangan-pandangan Allah iri sama wajah atau pandangan-pandangan wadirayatihi bi usulil mazhab, dan pelajaran dirayah, dari riwayat dirayah, pelajaran bi usulil mazhab, dengan asal-asal mazhab. Ya, ada namanya nanti ilmu usul fiqh juga di Al-Itqan ada satu hukum. Kemudian balagat atharuhu fi ma'ad al-mustasyrik Brokalman, sampai juga pengaruhnya, pengaruhnya Suyuti sampai pada adil musyrik, banyak orang mustasyrik di sini orang timur atau orang orientalis ya, orang timur, orang barat lah, orang mustasyrik ya, orientalis. Brokalman pada 15 musannaf buku-buku Wadzikrul Ustadu Jamil, Ustaz Jamil atau dokter, yaitu Dr. Jamil itu. Jamil Bik Al-Azm 576 musannaf. Garsu itu banyak karangannya itu 576 karangan. Min ashhari hadil musannafat, di antara karangan-karangan Imam Suyuti yaitu antaranya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab sekarang yang kita belajar adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wa huwa kitabun hadza, yaitu kitab kita ini ya. Kemudian ada Ad-Durrul Manfuri fi Tafsiril bil Ma'thur. Beliau juga mengarang kitab tafsir yang mana berjudul Ad-Durrul Manfur fi Tafsir bil Ma'thur. Kemudian ada juga Tafsirul Jalalain ya. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, kemarin tadi. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Mahalli itu tafsiran Jalalain daripada pertengahan ke akhir ayat. Kemudian kalau As-Suyuti itu daripada awal ayat sampai pada pertengahan Al-Jalalain. Kemudian Tadribur Rawi, ada kitab Tadribur Rawi, Al-Ashbah wan Nadhair fil Fiqh, wa Ashbah wan Nadhair fil Nahwi, Ashbah wan Nadhair fil Nahwi, Jamul Jawami'. Kitab-kitabnya sangat tidak asing dikasih di pesantren-pesantren. Tabaqut Tafsir wa Is'aful Mubti fi Rijalil Muwatta. Kemudian Husnul Muhadhar. Kemudian di bawahnya ada Syubhah Warudduh. Syubhah itu kayak seperti tuduhannya, syubhat-syubhat yang mana tidak benar, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, warudduha, dan daripada kita menolaknya bagaimana itu. Qila dikatakan Inna Suyuti, bahwasanya Imam Suyuti akhadha hadil musannafat, beliau mengambil hadhil musannafati, inilah
karangan-karangan beliau al-kathirati yang banyak, minal maktabati al-mahmudiyah wa ghairiha, daripada maktabah al-mahmudiyah dan lain. Wallati la ahda li kathirin minal asliyin dia fi fununin iddah. Ya. Yang mana la ahda li kathir, tidak ada apa namanya perjanjian atau li kathirin untuk di dalam karangan-karangan beliau ini, la ahda li kathir katanya, minal asliyin, pada orang-orang yang pembaharu yang kontemporer, biha fi fununin iddah, di antara fun-fun yang banyak itu. Tidak ada perjanjian ya, tidak ada perjanjian banyak daripada karangan-karangan beliau itu, yang asliyin, ulama-ulama asliyin, biha fi fununin, di antara musannafat itu fi fununin iddah, fun-fun yang banyak. Baghayyara, katanya Imam Suyuti, baghayyaru fiha, mengubah semuanya, yasiran, sedikit, qaddama wa akhar, mendahulukan dan juga mengakhirkan. Ana sabahali nafsi, kemudian menisbatkan atau mengikutkan bahwasanya semuanya itu daripada dirinya, ini syubhatnya. Kemudian wahadil khazanati kanat fi amanah ma'al Hafidh Ibn Hajar ini adalah khazanah ya, bawah amanat kepercayaan pada Imam Hafidh Ibn Hajar Asqalani, karena biha nahun min arba'atil alaf, bahwa beliau adalah nahun min arba'atil alaf hijrah, mempunyai apa namanya 4.000 jilid, arba'at alaf, sama mempunyai 4.000 jilid ya. Arba'atil alaf misalnya. Waqala anha Ibnu Hajar, innal kutub, bahwa kutub-kutub ini allati biha, yang mana dalamnya dia kathir, sangat banyak sekali, min an usul kitab al-mawjudah, daripada kitab-kitab yang ada ini al-an di Qahirah, di dalam sekarang ini di Qahirah banyak ya kitab-kitabnya. Wahaya min jam'il barahin wa min jam'il man jama'a al-burhan, man jama'a al-burhan ibnu jama'ah fi tul amri, seperti yang mengumpulkan al-burhan jamaah itu fi tul amri, di sepanjang hidup, sepanjang umurnya. Wasyiraha, kemudian mereka wasyiraha, ia membeli, wasyiraha mahmudal sadar min taraktihi ba'da mautihi, daripada meninggalkan setelah meninggal itu kan. Waqafaha syarata an la yafrij minha syai'un min madrasati. Berhenti pada syarata, memberikan syarat alla yakhruj, tidak boleh keluar daripadanya suatu yang pada min madrasatihi, di antara madrasahnya, sekolahnya. Nah, di sini semua dijawab. Wal haqqu, yang sebenarnya adalah annahu la aiba fi naql an sabiqin, bahwa tidak ada aib, tidak ada cacat dalam menukil atau mengambil daripada ilmu atau kitab-kitab terdahulu, madama sahibun naql, yang terpenting selagi sahibun naql, yang mengambil ini, ya'zu al-aqli asliha, tetap menisbatkan atau menggantungkan perkataan-perkataan pada ashab yang mengatakan itu. Wahyanan, terkadang kathirah, sehingga banyak, yadhkuru masadirha, menyebutkan masadir, apa namanya, sumber-sumbernya, min kutubihim, daripada kitab-kitabnya. Masuk kali ini banyak ya, disebutkan bagaimana kitab ini ya, bagaimana kitab Al-Burhan, dari sumber-sumber kitab yang lain disebutkan juga masadirnya. Kemudian
Qala Suyuti fil Mazhar, berkata Imam Suyuti dalam Al-Mazhar, wa min barakatil ilm. Ya, maaf. Amma anna Suyuti intahala hadil mulafat pada amrun dawwanahu al-ifat al-bayin. Bahwasanya Imam Suyuti dalam menulis kitab-kitabnya pada amrun satu perkara mana beliau ini dawwanahu al-ifat, sangat hati-hati ya, termasuk menguatkan dalam penulisannya ini. Beliau ini selalu isbat, jadi ketika mengambil satu kitab menukilkan itu hati-hati isbat ya. At-Tokoh wal Bayinat juga beliau itu sangat memberikan penjelasan padanya. Qala Suyuti fil Mazhar, min barakatihi al-ilm syukri, di antara barakahnya ilmu dan kesyukurannya, terima kasih akan bersyukurnya, yaitu ghazwuhu ila qaidi, kita menyandarkan ilmu kita pada yang mengatakannya. Kita sandarkan kita perkataan siapa kita, ilmu kita ini ya. Manil qail, siapa yang mengatakan seperti ini, kita sandarkan padanya ya. Bukan kita mau aku ini perkataan kita, tapi kita menyandarkan apa yang kita katakan adalah perkataan beliau gitu. Walihadza la tarani al-furu fi syai'in min tasawwufi arfan illa ma'zun ila qaidin. Walihadza, oleh karena itu, la tarani, kita tidak melihat al-furu, jelaskan fi syai'in suatu min tasawwufi, daripada karangan-karanganku arfan, satu huruf saja, illa ma'zun ila qaid, kecuali disandarkan pada yang mengatakannya. Mengatakan siapa ini? Al-qail siapa? Ya, ulama daripada beberapa ulama. Bayinan, sebagai penjelasan kita bahu allazi dzakara fi, apa yang kita pelajari dari kitab ini dalamnya. Insyaallah ya, mafhum ya. Tadi yang kita jelaskan bersama tentang terjemah Imam As-Suyuti dan juga pesan-pesan oleh daripada penulis atau tahqiqnya itu. Ini masih ada waktu atau tidak? 7 menit lagi Ustaz, setelah itu tanya jawab kita. 7 menit. 7 menit lagi. Baik, kita lanjutkan aja insyaallah. Ya. Daripada muqaddimah mu'alif. Nah, ini adalah muqaddimah mu'alif, ini muqaddimahnya Imam Suyuti ya. Pembukaan Imam Suyuti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin salat Allahumma shalli ala Muhammad. Allah berselawat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian wa ala alihi, dan juga pada keluarganya, ashabiyan, pada sahabatnya, dan wasallam, jika salam juga terserah kepada Nabi Muhammad dan sahabat dan pada keluarganya. Qala Syekh, ya, berkata Syekh, telah berkata Syekh ya, al-Imam al-Alim al-Alam, ada al-Imam, ada al-Alim, sebuah laqab yang panjang ya, gelarnya melebihi gelar profesor doktor ya. Al-Imam al-Alim, al-Imam al-Alim al-Alamah ya. Gelar-gelar duniawi yang sudah tidak diadakan. Al-Imam al-Alim al-Alamah al-Habr al-Bahr ya. Al-Habr al-Bahr, sangat luas ilmunya, seperti lautan, al-Fahama, memiliki pahaman, al-Muhaqqiq ya, dan meneliti kitab juga, al-Mudaqqiq, Mudaqqiq ya, sangat teliti juga, al-Hujjah, Mudaqqiq al-Hujjah juga, termasuk orang yang berhujjah, yang kuat ya, kuat berhujjah. Al-Hafidh, termasuk al-Hafidh, al-Hadis, al-Mujtahid, Syekhul Islam wal Muslimin, muslim, waris ulumi Sayyidil Mursalin, waris ilmu-ilmu Sayyidil Mursalin ya, ya. Nabi ya, terus Nabi Jalaluddin, yaitu beliau adalah Jalaluddin ya. Jalal itu adalah keagungan, buah penghormatan Jalaluddin, kehormatan agama ya, dalam maknanya itu Jalaluddin. Au baik Adul Mujtahidin, salah seorang mujtahid, Mas Abul Fadl Abdurrahman,
kunyahnya Abul Fadl Abdurrahman ibnu Sayyidina Syekh almarhum Kamaluddin Alimul Muslimin Abul Manaqib Abu Bakar As-Suyuti. Beliau namanya Abu Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Abul Manaqib, bapak anak semuanya itu sumbernya namanya keilmuan, bapak keilmuan lah Manaqib. Abu Bakar As-Suyuti Asy-Syafi'i. Alhamdulillah segala puji Allah alladzi anzala ala abdihi kitab, yang mana telah menurunkan pada hambanya Alkitab ya Al-Quran, yaitu tafsiratan liulil albab, sebagai pembuka wawasan ya bagi orang-orang yang berakal. Fa'uda'ahu min ulum wal hikam al-ajab al-ujab. Dan juga Al-Quran ini di dalamnya auda'ahu, diletakkan di dalamnya min ulumin ilm, daripada beberapa ilmu, wal hikam atau hikmah al-ajab, keagungan atau namanya yang menakjubkan, al-ujab, sangat menakjubkan. Wa ja'alahu rijlul kitab, wa ja'alahu ajal kitab, wa ja'alahu, dan menjadikan Al-Quran ini ajal kitab, paling agung-agungnya, ajal kutub, ajal kutub, paling agung-agungnya kitab. Qadran aiman manzilan ai darajatan. Ya, qadran itu kedudukan, secara kedudukan, secara manzilahnya lebih tinggi daripada kategori lain, lebih agung. Angzaruha ilman, secara keilmuan juga lebih banyak ya, terkandungnya banyak. Wa azzabaha nazman, kemudian secara aturan semuanya itu lebih teratur ya. Wa ablagha fil khitab, dan juga secara balaghah dalam ucapannya atau dalam ayat-ayatnya itu lebih balik, lebih memuat kandungan sastranya lebih tinggi. Qur'anan Arabian ghairu dhi'aj, Quran Arabian yang berbahasa Arab ghairu dhi'aj, yang tidak bisa iwaj, tidak mempunyai belok ya, belok ini tidak la makhluk wala makhluk, tidak bukan dari makhluk ya, wala syubhah wala irtiyab, tidak ada syubhat ya di dalamnya, kemudian tidak ada irtiyab raib, keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Masih cukup? Ya, cukup Ustaz. Cukup ya. Tadi ya, masih. Tapi kalau masih ada yang mau dibahas sedikit lagi nggak apa-apa Ustaz. Coba lihat ke bawah, masih berapa halaman lagi? Sudah selesai. Masih banyak ya, Insya Allah. Sampai targetnya tadi sampai halaman 19 ya. Kalau yang salahnya. Tadi sampai sini Ustaz. Kalau kita boleh cukupkan aja, nanti kita buka sesi tanya jawab. Baik, syukran Ustaz. Ya, baik. Ya, baik, mungkin untuk para jamaah peserta yang ingin bertanya mungkin bisa resen atau langsung bertanya. Untuk para jamaah yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ustaz. Ini saya mau nanya ini Ustaz. Tadi kan bahwa Ustaz, di dalam kitab ini kan menjelaskan Al-Quran itu tidak hanya sekedar untuk dibaca orang yang meninggal, untuk hanya sekedar baca karena fokus lagu-lagunya. Juga kan dalam Al-Quran itu iza quri al-Quranu fastami'u lah. Jadi Ustaz, kalau seandainya orang yang mengaji baca Al-Quran lalu dia bukan menghayati maknanya atau mentadabburi dari maknanya, tapi kena lagunya itu yang enak, itu apakah pahalanya sama Ustaz? Apakah berpahala juga atau gimana?
baik yang mendengar ataupun yang membacakan. Laguan itu seperti Bayati, kan lagu-lagu banyak di dalam Al-Quran kalau kiroah itu. Ya. Itu gimana, Ustaz? Ya. Oh, ditampung pertanyaannya satu-satu atau kita Langsung aja Ustaz, nggak apa-apa. langsung aja? Baik. Ya, ini kan di ayat tadi, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Ya. Kita dianjurkan untuk mendengarkan Al-Quran, ya, dan juga menyimak bacaan Al-Quran, agar dia menyimak, agar kita dapatkan rahmat. Nah, dalam ini tafsirannya bahwa menyimak tidak hanya menyimak bacaan, bukan berarti kita ketika menyimak lagu itu atau tidak merotal atau tidak menyimak gimana nagom ya, gimana nagom lebih ke nagom ya, kalau Bayati apa itu nagom ya, itu tidak mendapatkan pahala, tidak, tetap mendapatkan pahala. Lebih-lebih kalau kita sambil menghayati maknanya, itu dapat menyentuh pada hati kita, bukan apa yang dibacakan. Kalau kita belum sampai pada ilmunya, maksudnya kita belum sampai pada derajat untuk bisa menghayatinya, minimal kita ada keinginan untuk belajar memahami Al-Quran dari segi nahwu sorof atau dari segi yang lainnya, itu ilmu-ilmu yang berhubungan Al-Quran itu untuk memahami. Nah, kalau kita belum sampai pada derajat menghayati, pemahaman maknanya, ya. Nah, kalau kita hanya sebatas daripada bagaimana cara membaca dengan fasihnya, ya itu ada permulaan, maksudnya tingkatan dasar ya. Benar, kita harus pelajari, benar, kita harus membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ada apa yang dibacakan Rasulullah sampai kepada para sahabat yang depan kita, ya. Tetapi nah di sini kita tidak hanya sebatas itu, kita dianjurkan patut untuk kita semua itu tidak hanya pada bacaannya fokusnya, tapi harus pada maknanya. Ya, tetap dapat pahala. Nah, cuman ketika kita penghayatannya lebih, ya itu dapat pahala yang lebih lagi. Nah, Allah alam bisawab. Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Nah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau nggak salah tadi Anda dengar As-Suyuti itu nama suatu tempat ya di Mesir. Iya, As-Suyuti. Karena berhubung antum mahasiswa di sana, boleh jelaskan sedikit terkait tempat tersebut? Biasa kalau yang suka traveling atau suka sejarah sih sudah ke sana. Cuman berhubung saya waktu itu belum sempat ya. Tapi saya pernah mendengar dari orang yang pernah ke sana, teman saya juga, bahwa tempatnya itu di daerah perbatasan Mesir, dari pinggir laut atau pinggir pantai As-Suyut, namanya kotanya As-Suyut. Di situ kalau tidak salah ada namanya bahar siapa itu, ada lautnya, kemudian ada tubuhnya, kalau tidak salah ada tubuh. Mungkin kalau lebih jelasnya kalau sudah sampai ke sana. Itu saya belum sampai. Cuman bisa mengabarkan apa yang dari teman yang sudah ke sana. Nanti bisa mungkin bisa lihat di Google mungkin ya, gambaran secara luasnya Asu itu gimana. Ya, oleh yang saya tahu tadi di daerah tepi Mesir, daerah pantai gitu, ujung Mesir. Ya itu Allah Ta'ala. Ya, banyak ulama-ulama yang terlahir sebenarnya di Mesir itu daripada daerah pedesaan, ya, daerah pelosok. Ya, banyak ulama-ulama yang dari situ. Mereka giat belajar, mereka tumbuh walaupun dalam kondisi yang tidak punya orang tua, yatim, ya, tapi mereka giat belajar menjadi ulama, banyak sekali di sana. Insyaallah. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab.
Panas. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi, boleh? Ada yang masih ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan aja, Ustaz ya. Baik. Nah, Ya, terkait boleh. dengan ini Ustaz, apa namanya Oh, itu urut ada pertanyaan. Oh ya, ya silakan Ustaz. Ingin bertanya. apa namanya urutan-urutan dalam kitab ulumul Quran itu yang Al-Itqan itu masuknya apa generasi awal atau masuknya ke kontemporer Ustaz? Generasi awal. Generasi awal. Masuk ke generasi. Kalau Ya, dengan betul. dengan ini nih Manaul Qoton, kemudian Mana Alkitab. Itu kontemporer. kontemporer ya. Manahil Irfan, ya, kontemporer itu. Kalau Banyak ini tambahan-tambahan. kalau Atibian Ali As-Sobuni itu Kontemporer, Mas. Atibian, tahun berapa beliau? Kalau kekinian, kontemporer. ya. Ya, tadi wafatnya. Ya, baru ya, Ustaz. Ya, kalau apa? Syukran. Ya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan, Ustaz ya. Ya, sudah itu, alhamdulillah. Ya, ada penutup atau kesimpulan dari Mas atau langsung mungkin penutup nanti minggu depan baru insya Allah. Ya. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz juga materi kepada para peserta juga. Terima kasih. Mungkin insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan dengan pembahasan masuk mulai ke pembahasan ya, karena tadi kita mukadimah ya. Memang tak kalah penting juga mukadimah agar kita tahu bahwa buku ini tentang apa, mu'alif membuatnya, pendirinya, sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku host mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Ustaz, sehat-sehat selalu para pemateri. Baiklah, mungkin kita tutup kajian kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.